Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat siang. Kami dari kelompok 1, rombel 3 akan menjelaskan materi tentang play therapy. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Adelia Faramita. Selanjutnya ada Teola Ayu Sukma, kemudian ada Hari Mansah, lalu ada Anwar Francisco, kemudian ada Nita Arnella, lalu ada Yusnita Adelina Purba, lalu ada Widya Dwi Indriani. Nah, itulah anggota-anggota kelompok kami. Baik, langsung saja kita akan masuk ke dalam penjelasan materi yang pertama. Nah, materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri tentang konsep dasar. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dalam play therapy. Jadi, bermain itu merupakan unsur yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara aspek kognitif, sosial, kreativitas, intelektual, dan emosi. Di mana seorang anak yang mempunyai kesempatan untuk bermain, maka ketika dewasa ia lebih mudah bergaul dibandingkan dengan anak yang tidak memiliki kesempatan untuk bermain. Nah, dalam bermain ini pula, anak melakukan secara spontanitas tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Nah, sedangkan terapi bermain merupakan suatu perawatan terhadap anak dalam bentuk intervensi. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengurangi kecemasan atau mencegah kecemasan itu terjadi. Jadi ini merupakan terapi kejiwaan, namun didesain dalam bentuk bermain, yaitu terapinya pun perlu diperhatikan dalam media-medianya ya, seperti permainan yang dapat menimbulkan kenikmatan, kesenangan, dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun, serta perlu diperhatikan pula aturan yang tidak mengikat seperti itu. Jadi bermain itu bagi anak merupakan suatu kebutuhan, seperti kebutuhan akan makan, kebutuhan minum, dan kebutuhan kasih sayang seperti itu. Lalu kebutuhan bermain ini pun harus seimbang antara bermain aktif dan bermain pasif. Apa yang dimaksud dengan bermain aktif itu? Bermain aktif itu merupakan kesenangan yang ditimbulkan oleh apa yang ia lakukan. Sedangkan kesenangan pasif, bermain pasif itu merupakan kesenangan yang timbul dari eksternal atau diakibatkan dari orang lain, seperti itu. Jadi dalam konsep dasar ini, bermain itu merupakan aspek yang penting bagi anak dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik dari berbagai segala aspek, seperti itu. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang unsur terapi. Dalam unsur terapi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah munculnya masalah atau gangguan. Yang kedua ada tujuan terapi. Dan yang ketiga ada peran terapis. Nah, yang pertama ada munculnya gangguan atau masalah yang menyebabkan seseorang bisa dilakukan terapi. Yang pertama yaitu faktor biologis. Yang kedua ada faktor psikologis. Nah, untuk yang pertama, faktor biologis, dikarenakan ada gangguan pada fungsi saraf otak, yang kedua ada infeksi, yang ketiga ada kelainan bawaan atau cedera pada otak, selanjutnya ada kerusakan otak akibat kecelakaan, kemudian penyalahgunaan nafza dalam waktu lama, dan yang terakhir ada kekurangan nutrisi. Nah, untuk faktor psikologisnya sendiri bisa disebabkan dikarenakan ada peristiwa trauma seperti kehilangan seseorang yang disayangi, kemudian adanya kehilangan orang tua, kemudian perceraian atau pasangan yang meninggal, selanjutnya ada perasaan kesepian. Nah, selanjutnya untuk tujuan terapi sendiri, menurut Carl Rogers mengatakan bahwa tujuan terapi adalah membentuk individu yang utuh dan membuat keterbukaan pada pengalaman klien sehingga dapat membantu klien menemukan pribadi yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada peran terapis, yaitu membangun hubungan yang membantu klien untuk mengeksplorasi area-area hidupnya sekarang. Dengan adanya perhatian yang tulus, respect dalam penerimaan yang baik, kemudian klien dapat menghilangkan persepsi yang kaku dan dapat bergerak maju ke taraf fungsi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik,
di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang peran terapis. Nah, di sini ada 5 peran terapis. Yang pertama yakni ada observasi, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, kemudian ada menyimpulkan, kemudian memberikan umpan balik, dan yang terakhir ada memanfaatkan pertanyaan. Nah, masuk kita ke materi yang pertama yakni observasi. Nah, di observasi ini terapis bisa mengobservasi perilaku dan keterampilan sosial saat ini yang akan bermanfaat dalam perubahan serta perkembangan klien. Kemudian observasi ini disesuaikan juga dengan program terapi yang dibutuhkan oleh klien. Kemudian yang kedua tadi yakni mendengarkan aktif. Nah, dalam mendengarkan aktif ini, keterampilan terapis mendengarkan secara aktif termasuk refleksi konten, respon nonverbal, kemudian respon minimal, kemudian perasaan dan penyimpulan. Nah, ini mendengarkan aktif ini mendorong anak-anak maupun remaja untuk mengungkapkan dirinya dan membagi informasi personal tentang dirinya. Kemudian yang ketiga adalah menyimpulkan. Peran terapis dalam hal ini yaitu terapis yang memiliki keterampilan dalam menyimpulkan ini akan bermanfaat bagi dirinya pada saat terapi bermain secara berkelompok untuk memberikan umpan balik terhadap klien. Nah, terkadang teman-teman, anak-anak ini memiliki kemampuan komunikasi yang tidak baik, komunikasi yang buruk begitu ya, atau membuat penjelasan serta pertanyaan yang rumit, kemudian serta panjang lebar. Nah, dalam hal ini terapis akan menyimpulkan apa yang dimaksud klien dan menjelaskan kepada anggota kelompok lainnya sehingga bisa memahami secara bersama. Kemudian yang keempat tadi yaitu memberikan umpan balik. Membantu anggota individual dan kelompok secara keseluruhan dalam menyadari perilaku yang muncul. Nah, umpan balik ini dapat diberikan kepada kelompok secara menyeluruh. Nah, terapis dapat menggunakan komentar seperti ini, misalkan, An, saya perhatikan ketika Jack mengatakan sesuatu, kamu menghela nafas. Hal ini dapat membuat An berbicara mengenai perasaannya terhadap Jack. Dapat mendorong Jack untuk melihat perilakunya, atau dapat memberi kesempatan pada anggota kelompok lain untuk berkomentar mengenai persepsi dan perasaan anak-anak tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu memanfaatkan pertanyaan. Ketika pertanyaan digunakan saat terapis secara individual, hal tersebut juga bermanfaat bagi kelompok. Nah, misalkan contoh pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak maupun remaja yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada yaitu pertanyaan untuk mempertinggi kesadaran anak-anak. Nah, misalkan pertanyaannya seperti ini, perasaan emosional apa yang sedang kamu rasakan sekarang? Misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan ini teman-teman akan membuat anak-anak menyadari memiliki perasaan dan pikiran. Kemudian yang kedua ada pertanyaan lanjutan, yaitu untuk memperoleh informasi. Misalkan kita bertanya seperti ini, adakah hal lain yang ingin kamu katakan? Atau misalkan seperti ini, dapatkah kamu menceritakan lebih banyak lagi atau lebih lengkap lagi, lebih jelas lagi seperti itu. Nah, hal ini berguna untuk mendorong anak-anak itu melanjutkan pemberian informasi yang mungkin mereka tutupi. Kemudian yang ketiga yaitu ada pertanyaan sirkuler. Nah, misalkan seperti ini, Andi, misalkan kita menyampaikan, Andi, bagaimana pendapatmu tentang perasaan Tom ketika temannya mengabaikannya saat ia berbicara, misalkan seperti itu. Nah, pertanyaan ini teman-teman diarahkan pada satu anak yang membuat anak-anak lain memiliki pemikiran dan perasaan tentang anak lainnya. Kemudian yang keempat ada pertanyaan transisi, misalkan seperti ini teman-teman. Sebelumnya Andi, kamu membicarakan tentang ibu dan ayahmu yang sudah berpisah. Kemudian bagaimana perasaanmu saat ini? Misalkan seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan yang seperti ini tuh teman-teman membantu anak-anak kembali pada konten pembahasan sebelumnya yang terinterupsi karena anak-anak ini mudah teralihkan dari topik yang mungkin sulit untuk dibicarakan. Kemudian yang kelima yaitu pertanyaan pilihan. Misalkan pertanyaannya seperti ini. Apa yang menjadi pilihanmu saat Andi merebut pensilmu? Misalkan gitu. Apa yang menjadi pilihanmu saat orang lain mengganggumu? Seperti itu teman-teman. Nah, pertanyaan ini bermanfaat ketika klien kita itu memperoleh hasil insiden yang muncul dalam kelompok tersebut, misalkan seperti itu. Kemudian yang keenam ada pertanyaan yang menggembirakan, misalkan seperti ini. Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan yang luar biasa itu? Seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan ini teman-teman
membenarkan bahwa perubahan perilaku yang diinginkan itu telah terjadi. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi, yaitu fungsi terapi. Fungsi terapi ada 4. Yang pertama, membantu si anak dalam membuat kelancaran dengan hal belajar yang menyenangkan si anak. Di sini kita sebagai terapi membuat suatu pelajaran-pelajaran yang menyenangkan si anak, di mana pelajaran tersebut bisa kita lakukan di dalam maupun di luar ruangan. Yang kedua, memberi arahan kepada si anak tentang mana yang baik dan mana yang salah, terutama arahan-arahan yang dari orang tua. Bagaimanapun, orang tua adalah keluarga terdekat si anak, dan si anak pasti mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik dari orang tuanya juga. Di sini orang tua berperan penting dalam mengatur hal-hal yang tadi. Yang ketiga, menyampaikan kepada si anak dalam hal mengembangkan kemampuan. Di sini kita sebagai orang tua juga terapi pasti mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh si anak, dan kita sebagai pendamping dapat mengembangkan pengetahuan-pengetahuan tersebut. Yang keempat, melatih si anak dalam memecahkan masalah dan mengajari si anak dalam merealisasikan ide-idenya. Bagaimana jika si anak mempunyai suatu masalah, kita sebagai orang tua dan anak dapat memberi arahan atau memberi suatu masukan kepada si anak agar masalah-masalah yang datang kepadanya itu dapat dipecahkannya dengan baik, yaitu ide-ide yang harus direalisasikan, di mana ide-ide itu pasti dapat diketahui si anak dengan apa yang akan kita lakukan. Kita sebagai terapi dan orang tua membuat wadah atau membuat suatu bahan dengan sebagaimana si anak dapat menuangkan ide-idenya di dalam wadah tersebut. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang teknik terapis pada play terapi. Nah, teknik terapis pada play terapi itu yang pertama visualisasi kreatif. Visualisasi kreatif ini di mana terapis mengendalikan pemikiran anak-anak melalui pemikiran kita menggunakan imajinasi kita, sehingga anak-anak itu yakin apa yang mereka imajinasikan itu menjadi kenyataan. Nah, yang selanjutnya yaitu storytelling. Storytelling ini dalam psikologis itu yaitu membaca atau bercerita merupakan salah satu hal yang disukai oleh anak-anak. Dan storytelling ini adalah suatu bentuk bermain yang sehat. Nah, kebanyakan anak-anak ini menyukai cerita tentang orang yang dikenalnya atau hewan. Namun sepanjangnya nanti waktu anak-anak itu akan mengerti atau akan menginginkan cerita tentang percintaan ataupun kemewahan atau cerita tentang kekerasan dan lain-lain. Nah, untuk anak kecil ini cenderung egosentrik. Jadi mereka menyukai cerita yang berpusat pada dirinya. Nah, yang selanjutnya yaitu teknik kotak pasir. Teknik kotak pasir ini adalah sering yang digunakan oleh anak-anak ketika bermain ya teman-teman. Jadi teknik kotak pasir ini akan memberikan kegembiraan pada anak-anak atau rileks kepada anak-anak itu sendiri. Dan di atas pasir juga anak-anak bebas membuat adegan atau pemandangan atau hal-hal yang mereka pikirkan dengan menggambar di atas pasir. Sehingga terapis dapat mendapatkan informasi tentang pikiran, perilaku, dan perasaan yang digambarkan oleh anak-anak tersebut di atas pasir. Permainan pasir juga menyangkut simbol-simbol yang memiliki arti yang khusus. Kemudian yang selanjutnya yaitu musik. Nah, musik ini yaitu salah satu media yang bisa menggerakkan emosional manusia, khususnya anak-anak. Jadi ketika musik gembira ataupun pokoknya musik yang cenderung gembira itu bisa menggerakkan emosional anak. Nah, kalau selanjutnya yaitu drama terapi. Drama terapi ini yaitu pendekatan untuk memberikan konteks kepada
kepada anak-anak atau peserta untuk menceritakan kisah mereka, menetapkan tujuan, dan memecahkan masalah, mengungkapkan perasaan, dan mencapai katarsis. Melalui gerakan boneka, anak dapat menghadapi pikiran dan perasaan yang sulit untuk mereka akui sebagai diri mereka sendiri. Kemudian, dengan menggunakan boneka, anak dapat menciptakan orang lain dan berinteraksi serta mengungkapkan pikiran dan perasaannya sekaligus kemarahannya yang dalam kehidupan nyata tidak dapat dilakukannya. Anak-anak juga dapat menciptakan tokoh yang tidak bisa diungkapkannya sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu yang akan dijelaskan oleh teman kami, Teola. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang tujuan dari play therapy. Nah, tujuan utama dari play therapy ini adalah membantu klien untuk mencegah dan mengatasi permasalahan psikisnya, sehingga dapat menyelesaikan tugas perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan usia perkembangannya. Nah, adapun tujuan lain dari play therapy ini yaitu dapat mengekspresikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi oleh anak sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian materi selanjutnya yaitu kegunaan dan manfaat play therapy akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Teola, saya lanjut ke manfaat play therapy. Terapi bermain itu adalah cara sebagian anak yang tidak dapat memproses emosi mereka sendiri atau menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan, mereka alami kepada orang tua atau sekitarnya. Terapi bermain khususnya efektif untuk anak-anak yang tidak bisa atau tidak ingin membicarakan masalah mereka. Menurut situs web Headline, beberapa potensi manfaat terapi bermain adalah lebih bertanggung jawab atas perilaku tertentu, mengembangkan strategi menghadapi masalah dan keterampilan, memecahkan masalah secara kreatif, menghargai diri sendiri, memiliki empati dan menghargai orang lain, mengurangi kecemasan, belajar benar-benar merasakan dan mengekspresikan perasaan, memiliki keterampilan sosial lebih kuat, hubungan kekeluargaan juga lebih kuat, mendorong penggunaan bahasa, meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar, serta jika anak terdiagnosa penyakit mental atau fisik, play therapy tidak menggantikan obat-obatan atau treatment lain yang dibutuhkan. Terapi bermain bisa digunakan sendiri maupun bersama terapi lain. Kegunaan play therapy. Beberapa studi mengindikasikan bahwa 20% anak memiliki beberapa jenis masalah psikologis. Sekitar 70% diantaranya terbantu dengan terapi bermain berguna untuk anak yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, tidak menyadari potensi akademik maupun sosialnya secara penuh. Kedua, sering bermimpi buruk atau tidurnya selalu terganggu. Ketiga, berisiko atau sudah dikeluarkan dari sekolah. Keempat, mengalami trauma. Kelima, mengalami kekerasan emosional, fisik maupun seksual. Keenam, anak adopsi atau anak angkat. Ketujuh, menderita karena orang tuanya yang berpisah ataupun bercerai. Serta mengalami cemas, stres atau fobia, mengalami kedukaan atau kehilangan, menarik diri atau terus-menerus murung, sedih, sakit, cacat atau autis, sulit berteman, sulit bersosialisasi, sering bertengkar dengan teman atau saudaranya, membuli orang lain ataupun menjadi korban bully, dan juga menunjukkan perilaku yang tidak layak atau tidak layak untuk didekati seperti itu dan tidak mau bermain. Demikian dilanjutkan dengan teman saya Nita. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh bermain bagi anak. Nah, ada beberapa pengaruh bermain bagi anak.
yaitu yang pertama ada dapat mengembangkan aspek sosial, membangun kreativitas, serta mengasah kemampuan berpikir dan kebahasaan anak dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya membuat anak memahami kaitan antara dirinya dan lingkungan sosialnya. Selanjutnya, dapat mempelajari dan belajar banyak hal mengenai aturan, bersosialisasi, menata emosi, kemudian toleransi, kerjasama, serta menjunjung tinggi sportivitas. Nah, untuk yang terakhir, berpengaruh pada perkembangan moral, kognitif, motorik, bahasa, dan sosial. Terima kasih.